Halo, oke Sobat Info, apa kabar? Sore ini uh, uh, menjelang tutup bulan Juli ya. Hari ini tanggal 30 Juli 2023. Jadi saya akan memanen hasil tempel akar ya, hasil tempel akar pada tanaman mangga. Jadi pada konten-konten sebelumnya itu kita sudah peragakan bagaimana proses pembuatan penyambungan tempel akar ini ya. Jadi hari ini rencana saya akan coba panen, mudah-mudahan selamat menjadi satu. Yang sudah langsung berukuran cukup besar ya. Nah, bagaimana proses pemanenannya? Mari kita ikuti sama-sama ya. Jangan di skip. Kita akan coba pindahkan bibit ini ke media yang baru. Oke. Pertama-tama kita harus hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai sambungan ini kembali terlepas pada saat pemindahan, karena ini belum karena kekuatannya belum maksimal ya. Jadi pertama kita buka dulu ikatan ini, tali pembantu. Oke. Nah, jadi saya akan isolasi ya. Jadi isolasi untuk meminimalisir goncangan ya pada saat dipindahkan. Oke. Jadi kalau kita isolasi, ini isolasinya malah mana nih? Kacau ya isolasinya. Jadi kalau kita isolasi ini untuk memastikan agar ini press tidak goyang ya pada saat kita pindah sebentar, dan sampai ada pergerakan sedikit malah lepas. Oke. Nah, sepertinya aman. Nah, kemudian ini ikatannya yang ini jangan dulu kita buka. Kemudian siapkan penyangga ya, ini patok penyangga saya ikat di sini. Ikat menggunakan karet ban ya, karet ban dalam. Jadi kalau karet ban dalam ini kan ya ikatannya sangat press ya, jadi tidak akan ada goyangan. Karena ini yang kita pindahkan pohonnya cukup besar, sampai karena beban malah ada pergerakan sedikit pada sambungan. Kalau sambungannya lepas ini fatal sekali. Jadi kita ikat dua ya. Oke, jadi setelah kita pastikan ya ikatan ini aman, nah sekarang baru kita lakukan pemotongan ya. Jadi baru kita potong ini. Oke, kita potong saja di sini.
ternyata polybag yang ini malah sudah tembus akar. Ya, oke. Iya. Jadi kita harus hati-hati sekali nih membawanya. Oke. Oke kawan-kawan, ini jadi polybagnya saya sudah siapkan, memang sudah terisi setengah media ya. Nah, jadi kita akan lakukan penanaman di media yang baru. Jadi polybagnya kita usahakan polybag yang agak besar ya, lebih besar dari ini. Ini kalau tidak salah ukurannya sekitar 40 kali 20 ya, atau 40 kali 30, udah lupa. Pokoknya menggunakan polybag yang agak besar. Kemudian ini kita iris menggunakan pisau karena akarnya tadi sudah banyak yang tembus ke bawah, jadi agak susah kita buka. Ini kita pastikan ini jangan sampai goyang. Oke, kita langsung tambahkan media. Jadi media diisi sampai full ya, sampai dipastikan padat ya, tidak goyang. Kita tambah penyangganya supaya tidak goyang. Oke ya kawan-kawan, kita sudah memindahkan ya, ini jadi seperti ini. Nah ini sudah kuat ya, karena saya tambahkan lagi penyangga 3, jadi tidak akan goyang nanti. Kemudian setelah penyimpanan nanti upayakan jangan terlalu di tempat yang bisa full diterpa angin ya. Jadi nanti kita sandarkan sedikit supaya jadi lebih aman. Nah kemudian ini kan baru proses pemindahan, jadi tanaman ini kan dia akan terpisah langsung dari pohon induknya gitu. Jadi nutrisi yang tadi masuk ke sini itu terputus. Nah sedangkan yang akar baru ini itu belum maksimal belum maksimal bisa menyerap air dan nutrisi dari tanah, dari media, belum bisa mencukupi kebutuhan full di dalam batang mangga yang di atas ini ya.
kita lihat ini sudah besar sekali, sudah lebih tinggi dari saya, ini berarti sekitar 2 meteran lebih. Nah, bagaimana kita mengakali supaya tingkat stres tanaman ini tidak terlalu tinggi? Jadi saya akan mengurangi beberapa percabangannya ya. Jadi percabangan yang memang nanti ke depannya kita akan kurangi, tidak dibutuhkan itu kita akan kurangi ya. Jadi ini ada terlalu tumpang tindih cabangnya. Jadi saya akan memanfaatkan cabang yang bagian bawah, ini yang bagian atas ini akan saya potong ya. Oke, nah ini. Nah, jadi pengurangan cabang gitu ya. Pengurangan cabang itu tadi jadi bertujuan menyeimbangkan kemampuan akar di bawah dengan kebutuhan suplai di atas gitu ya. Supaya dia seimbang, jadi tidak terlalu stres ya. Kemudian ada beberapa cabang ini kita kurangi. Oke, ini ada banyak sekali cabangnya, saya akan kurangi. Oke. Ya. Ini daun-daun ini sebagian kita kurangi saja. Jadi pemangkasan daun juga bertujuan untuk mengurangi penguapan ya. Jadi penguapan akan diminimalisir dengan pengurangan pemangkasan daun. Kenapa penguapan kita harus tekan? Harus kita kurangi penguapannya. Jangan sampai penguapan berlebihan. Karena tadi alasannya akar itu belum seimbang ya, belum bisa mensuplai kebutuhan full dari batang yang di atas. Batang yang di atas besar, sementara akar masih kecil. Jadi prinsipnya itu kita harus seimbangkan lah intinya. Sebenarnya walaupun kita tidak pangkas daunnya ini, kalau tanaman ini dia tidak seimbang antara pemasukan nutrisi dan air dari bawah, dia akan secara otomatis menggugurkan daun ya. Tetapi itu kan ambil ya ini. Ya. Jadi apa tadi daun akan gugur dengan sendirinya gitu ya. Cuma itu kan lama ya, lambat terus ya. Jadi dengan kita melakukan pengguguran daun, ini nanti proses kembali fitnya ini tanaman itu dia bisa cepat ya, bisa pulih cepat ya, sehingga nanti keberadaan akar ini segera menyeimbangkan. Nah nanti ini batang bawah ini akan cepat membesar ya, dia akan mengikuti di atas. Nah kemudian ada juga salah satu solusinya ya, setelah kita pindah polybag seperti ini ya, dari tadi potong dari pohon induknya. Nanti saya akan menambahkan akar baru ya, akar baru di sini. Jadi kita ambil yang bibit mangga itu ya, yang tumbuh kemarin, tumbuh liar di bawah pohon induknya itu, kita ambil bijinya, kemudian tanam di sini. Nah nanti kita akan sambungkan lagi di sini. Jadi ini akan sangat cepat menyeimbangkan ya. Kalau perlu kita tambahkan lagi 2 ya, kita tambahkan lagi 2, satu di sini, satu di sini. Jadi langsung kaki 3 gitu kan, kaki 3, sehingga nanti proses penyeimbangan antara batang bawah dengan batang atas itu sangat cepat ya. Dalam waktu 2 bulan sudah bisa seimbang ya, sudah bisa menempel. Jadi sangat cepat mengejar, sehingga kebutuhan nutrisi di atas ini akan menjadi tercukupi. Nah untuk selanjutnya ketika sudah tercukupi, ini akan muncul lagi tunas-tunas baru, sehingga untuk penataan cabang selanjutnya, karena ini kan masih ada ruang kosong, di sini seharusnya ada cabang lagi ya. Sini ada cabang, mungkin ini tarik sedikit ya. Setelah itu
kita akan cepat mengejar proses masa vegetatifnya. Masa vegetatif itu maksudnya masa dia pembentukan cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting. Setelah itu ketika sudah semua seimbang antara akar bawah dengan cabang di atas sudah seimbang, baru kita akan masuk ke masa generatif atau kita mulai training tanaman ini untuk masuk ke masa belajar berbuah. Oke. Jadi demikian dulu ya tips dari saya ya. Kita tadi sudah sama-sama melakukan pemindahan bibit mangga ini. Jadi kita sangat cepat bisa memiliki bibit mangga dengan ukuran seperti ini ya. Kalau kita melakukan dengan proses okulasi dari sambung pucuk itu akan lama. Sedangkan kalau dari sambung pucuk untuk bisa sebesar ini itu biasanya membutuhkan 1 sampai 2 tahun ya. Ya, paling cepat 1 tahun ya, 2 tahun ini baru bisa seperti ini. Nah, sekarang kita melakukannya dengan cara yang sangat singkat, itu dalam waktu 2 bulan sudah bisa memiliki bibit setinggi ini. Dan tentunya nanti proses masuk ke masa generatifnya akan lebih cepat juga. Ini untuk pemulihan cabang dan akar ini ya paling membutuhkan 1 tahun. Jadi tahun depan kita sudah bisa lakukan training pembuahan ya. Oke, demikian dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan ya pemberitahuan terbaru dari video-video kami yang terbarunya. Oke, selamat mencoba, selamat berkarya dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.